Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Asmar di channel Guru Mat, belajar matematika bersama Pak Asmar. Pada topik kali ini kita akan membahas jumlah dan hasil kali akar-akar polinom yang berderajat 4. Di video sebelumnya kita sudah membahas untuk polinom berderajat 3. Nah, mari kita melihat bentuk umum dari polinom berderajat 4 dan rumus dari jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Ini adalah bentuk umum dari polinom berderajat 4, yaitu AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX dan ditambah E sama dengan 0. Nah, misalnya polinom ini akar-akarnya adalah X1, X2, X3, X4. Karena polinom berderajat 4, akar-akarnya paling banyak ada 4. Nah, dari akar-akar ini kita memperoleh 4 rumus dari penjumlahan dan hasil kali akar-akar polinom berderajat 4. Yang pertama, apabila akar-akarnya kita jumlahkan secara tunggal, X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4, maka kita punya rumus negatif B per A. Nah, rumus ini persis sama dengan rumus jumlah akar-akar polinom berderajat 3 secara tunggal. Demikian juga rumus jumlah akar-akar polinom atau persamaan kuadrat. Ya. Kemudian yang kedua, apabila kita menjumlahkan hasil kali akar-akarnya sepasang-sepasang, ya, jadi jumlah dari hasil kali akar-akarnya berpasangan, kita cari semua kombinasi yang mungkin, yaitu X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X1, X4 ditambah X2, X3 ditambah X2, X4 dan ditambah X3, X4, maka rumusnya C per A. Jadi cara mengingatnya itu kita buat secara tunggal dulu, kita jumlahkan, kemudian kita buat sepasang-sepasang, ya, 1, 1, 2, 2. Kemudian berikutnya kita buat 3, 3, X1, X2, X3, ditambah X1, X2, X4, ditambah X1, X3, X4, tambah X2, X3, X4, maka rumusnya negatif D per A. Setelah itu kita buat keempat-empat akarnya kita kalikan, X1, X2, X3, X4, rumusnya E per A. Nah, ini polanya berurutan, B per A, C per A, D per A, E per A. Kemudian dimulai dari negatif polanya, kemudian positif, negatif, positif. Seperti itu untuk trik untuk mengingat jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soalnya seperti apa. Contoh yang pertama, kita mempunyai polinom berderajat 4, Px pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 11x tambah 6 sama dengan 0. Ini akar-akarnya X1, X2, X3, X4. Nah, pada polinom ini kita punya X1 sama dengan negatif 1. Jadi salah satu akarnya diketahui negatif 1. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai P dengan menggunakan akar X1 sama dengan negatif 1. Baik. Nah, caranya gimana? Karena ini adalah akar, maka kita bisa mensubstitusi masuk ke dalam persamaan polinom untuk mencari nilai P. Jadi, kita akan cari P-nya berapa. Ya. Nah, kita masukkan, berarti P dikali X1 min 1 itu berpangkat 4. Dikurangi 8 dikali min 1 berpangkat 3. Dikurangi 7 dikali min 1 berpangkat 2. Ditambah 11 kali min 1, ditambah 6 sama dengan 0. Sini negatif 1 pangkat 4, 1. Kalau dikali P kita dapatkan P. Kemudian negatif 1 pangkat 3, negatif 1. Dikali negatif 8, jadinya positif 8. Negatif 1 pangkat 2, 1. Dikali negatif 7, jadinya negatif 7. Ya. Nah, berikutnya negatif 1 dikali 11, negatif 11. Ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita tinggal menghitung nih. 8 kurang 7, 1. 1 dikurang 11, negatif 10. Ya. Negatif 10 ditambah 6, negatif 4. Sama dengan 0. Berarti kita dapatkan P-nya sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang karena P-nya kita sudah dapatkan 4, berarti polinom ini kita bisa tulis menjadi 4 X berpangkat 4 dikurangi 8X pangkat 3
dikurangi 7x berpangkat 2 ditambah 11x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai A-nya berapa? Nilai A-nya tentu sama dengan 4 dari sini ya. Nilai B-nya sama dengan negatif 8 dari sini. Nilai C-nya kita dapatkan negatif 7. Nilai D-nya 11. Dan nilai E-nya sama dengan 6. Nah, berarti kita sudah bisa menyelesaikan keempat pertanyaan ini. Nah, yang A, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Itu rumusnya, ingat penjumlahan secara tunggal, rumusnya negatif B per A. Kita tinggal ganti, negatif B-nya adalah negatif 8, dibagi A-nya 4. Nah, kita dapatkan negatif 8 dikali negatif 1 ini 8 bagi 4 jadinya 2. Ya. Kemudian yang kedua, yang B. Yang B ini kita tuliskan lumayan panjang nih, saya tinggal tulis saja. Hasilnya rumusnya adalah yang B tadi adalah penjumlahan dari pasangan-pasangan akar-akar. Rumusnya adalah C per A ya. C per A. Sehingga sama dengan, nah ini yang B nih. Nah, C per A. C-nya berapa? C-nya negatif 7. Berarti negatif 7 dibagi 4. Iya. Kalau mau disederhanakan boleh. Kemudian yang C. Nah, yang C pasangan dari 3 akar. X1, X2, X3. Ditambah X1, X2, X4. Ditambah X1, X3, X4. Ditambah X2, X3, X4. Nah, rumusnya tadi adalah negatif D per A. Nah, tinggal kita masukkan D-nya berapa? D-nya adalah 11 dibagi 4. Berarti hasilnya negatif 11 per 4. Oke. Yang terakhir, D X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4. Itu rumusnya adalah E per A. Nah, E-nya berapa? E-nya 6 dibagi A-nya 4. Kalau kita sederhanakan 3 per 2. Oke. Jadi, mudah ya cara mencari jumlah dan hasil kali akar-akar dari polinom. Baik, sekarang yang kita akan berikan contoh yang kedua. Kita akan modifikasi soalnya ya. Pada contoh yang kedua ini kita lihat. Di sini kita punya polinom X pangkat 4 dikurang 8X pangkat 3 tambah PX kuadrat kurang QX tambah R. Di sini ada 3 koefisien yang berbentuk variabel nih. P, kemudian ada Q, dan ada konstantanya R. Membentuk barisan aritmetika. Nah, akar-akarnya membentuk barisan aritmetika dengan beda 2. Ya, bedanya 2. Tentukanlah nilai P, Q, dan R. Kita akan cari berapa nilai P, Q, dan R kalau polinom ini akar-akarnya membentuk barisan aritmetika yang bedanya 2. Nah, karena dia derajat 4, maka tentu akar-akarnya ada 4 ya. Kita misalkan akar-akarnya adalah X1, X2, X3, X4. Kita akan membuat hubungan dari keempat akar-akar ini membentuk barisan aritmetika berderajat 2. Berarti kalau ini yang pertama, ini tentu untuk dapat X2 ditambah 2 berarti. Ya, kan bedanya 2. Dari X2 ke X3 itu ditambah 2. Dari X3 ke X4 berarti tambah 2. Nah, berarti kalau saya tulis, bisa kita tuliskan X1, kalau X2-nya berarti X1 ditambah 2. Ya kan? Kan bedanya 2. Kalau gitu X3 sama dengan X1 ditambah berapa? Nah, kita lihat. Ini X3, ini X2, ini X1. Dari X1 ke X3 berarti X3 itu didapatkan dari X1 ditambah 4 berarti ya. Nah, di sini tambah 4. Kalau X4 itu berarti kita lihat X4. Nah, dari X1 ke X4 ini ke sini berarti ditambah 6. Nah, X1 ditambah 6. Nah, sekarang keempat akarnya kita sudah ketahui. Jadi, X2, X3, X4 bisa kita nyatakan dalam X1. Nah, sekarang kita bisa menggunakan rumus jumlah dari akar-akar polinom secara tunggal. Kenapa yang kita pakai rumus jumlah? Karena kita mengetahui
hubungan dari akar-akar ini bisa dinyatakan dalam satu akar yaitu X1. Sehingga nanti kita bisa dapatkan X1. Kita buat rumus jumlah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Rumusnya kan adalah min B per A. Nah, dari sini kita punya A-nya berapa nih? A-nya 1. Sedangkan B-nya dari sini adalah negatif 8. Nah, berarti kita bisa ganti. Kita masukkan semua ini nilai yang kita ketahui. X1, X2 ini kita ganti ini. Nah, berarti X1 ditambah 2. X3 bisa kita ganti menjadi X1 ditambah 4. X4 kita ganti menjadi X1 ditambah 6. Sama dengan negatif. B-nya berapa? Negatif 8 dibagi A-nya 1. Nah, dibagi A-nya 1. Nah, ini saya perbaiki dulu ya. Dibagi 1. Nah, X1, ini ada X1, ini ada X1, X1 kalau ditambah semua jadinya 4X1. 2 ditambah 4, 6, ditambah 6 jadinya 12. Sama dengan, ini dari negatif 8, 8 bagi 1, 8. Nah, berarti 4X1 sama dengan 8 dikurangi 12. 4X1 sama dengan negatif 4. Berarti kita dapatkan X1 sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah punya X1. Kalau X1 negatif 1, maka kita bisa menentukan nilai akar yang lainnya. Nah, X1-nya adalah negatif 1. Berarti X2-nya ada berapa nih X2-nya? X2-nya ini kan X1 tambah 2, berarti negatif 1 tambah 2 jadinya 1. Nah, X3-nya berapa? X3-nya negatif 1 tambah 4. Nah, berarti jadinya 3. X4-nya berapa? X4-nya adalah negatif 1 tambah 6. Jadinya 5. Nah, akar-akarnya ada 4 ini kita sudah dapatkan. Kita tahu polinom berderajat 4 ini dengan akar-akarnya 4 yang sudah kita ketahui bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain seperti ini. Ya, X dikurang X1 karena ini akar-akarnya. X dikurang X2, X dikurang X3, X dikurang X4. Perkalian dari faktor-faktor linearnya, ya kan? Seperti yang kita telah pelajari pada materi persamaan suku banyak. Nah, sekarang X kurang X1 ini kita ganti. Berarti X ditambah 1 dikali X dikurangi 1, X2-nya 1, dikali X dikurangi X3-nya 3, dikali X dikurangi X4-nya 5. Nah ini kita kalikan nih. Yang ini. Jadinya X kuadrat dikurangi 1. Kalau yang ini kita kalikan jadinya X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita kalikan. X pangkat 4 dikali X pangkat 2 dikali min 8X. Jadinya min 8X pangkat 3. X pangkat 2 dikali 15 tambah 15X pangkat 2. Nah, gantian nih min 1 kali X pangkat 2 min X pangkat 2. Min 1 dikali min 8X positif 8X. Min 1 dikali 15 min 15 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X pangkat 4 dikurangi 8X pangkat 3. Ini 15X kuadrat dikurangi X kuadrat jadinya 14X kuadrat. Ditambahnya 8X kurang 15 sama dengan 0. Nah, inilah polinom berderajat 4. Yang tidak lain adalah polinom yang di atas ini. Kita tinggal menyamakannya ya. Ya, ingat kesamaan dua polinom. Yang di atas itu X pangkat 4 dikurang 8X pangkat 3 ditambah PX kuadrat dikurangi QX ditambah R sama dengan 0. Nah, artinya kita sudah bisa menentukan nilai P itu dari sini, ya kan? Nah, dapatnya apa? P-nya sama dengan 14. Kemudian Q-nya dari sini. Nah, berarti min Q sama dengan 8. Berarti Q-nya sama dengan negatif 8. Dan yang terakhir kita dapatkan
R sama dengan negatif 15. Nah, itulah nilai P, Q, dan R. Ya, mudah-mudahan contoh ini bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.